Bismillahirrahmanirrahim. Perenungan tentang perjalanan suci yang dilakukan orang dengan hati, jiwa dan raga yang suci menuju ke tempat yang suci dan bertemu dengan Zat yang maha suci. Perjalanan yang fenomenal, di luar batas kemampuan manusia, di luar batas nalar manusia, yang menjadikan perjalanan suci dianggap hayalan, mimpi, dongeng, dan seabrek hinaan yang ditujukan kepada beliau, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka orang-orang yang tidak meyakini tentang kuasa dan kebesaran Allah atas ciptaan-ciptaannya, tidak ada yang tidak mungkin bagi apa yang dikehendaki Allah. Banyak kejadian yang terjadi dalam kehidupan yang tidak masuk akal dan menjadi misteri dalam kehidupan. Dan kita hanya menganggap sebuah kebetulan. Banyak riwayat yang menceritakan kejadian yang tentu hanya Allah yang mengetahui maksud dan tujuannya. Seperti riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar hidup-hidup. Riwayat Nabi Musa yang dengan tongkatnya membelah lautan. Dan kisah Nabi Isa yang lahir tanpa bapak. Termasuk proses perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan beliau naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan wahyu perintah sholat bagi umat-umatnya. Keimanan kita dituntut untuk meyakini hal atau kejadian-kejadian yang dialami atau dilakukan Rasul-Rasul Allah. Meskipun kalau dipikir hal atau kejadian tersebut mustahil terjadi atau tidak mungkin terjadi, yang menjadikan pro dan kontra dalam kehidupan. Ada yang mempercayai dan ada yang mengingkarinya atau tidak mempercayainya. Allah menandaskan dan membagi di antara keduanya, yaitu orang yang beriman dan orang kafir. Dan firman-firman Allah terbagi menjadi dua, yaitu yang tersurat dan yang tersirat. Dan Allah membagi dua kehidupan umat-umatnya, yaitu kehidupan nyata dan kehidupan alam gaib. Perjalanan suci Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi misteri dalam kehidupan. Ada golongan yang meyakini perjalanan tersebut adalah proses lahiriah. Dan ada golongan yang meyakini perjalanan Kanjeng Rasul tersebut adalah perjalanan spiritual batiniah. Dalam perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Rasul yang diriwayatkan dilakukan dalam waktu 1 malam. Beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, dengan menaiki buraq. Dengan metode otak-atik gathuk, si miskin ilmu berpendapat atau berusaha menafsirkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah proses perjalanan spiritual batiniah, bukan secara lahiriah seperti pendapat atau pemahaman yang selama ini kita dengar. Meskipun tidak ada yang mengetahui perjalanan tersebut, dan hanya Kanjeng Rasul yang mengetahuinya. Tetapi sebagai umat beliau, dan untuk menunjukkan keimanan kita kepada kuasa dan kebesaran Allah, kita harus meyakini dan mengimaninya. Si miskin ilmu tentu punya alasan dengan pendapatnya, meskipun beliau belum tentu benar. Dan mungkin pendapatnya bisa kita jadikan kajian atau perenungan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua misteri kehidupannya, misteri ciptaannya, terlebih pada hal-hal yang gaib yang tentu hanya bisa dilihat dengan mata hati atau mata batin. Perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdasarkan riwayat setelah beliau melakukan perjalanan darat
dari Mekah menuju Madinah. Bersama malaikat Jibril, beliau naik ke langit ketujuh. Dan diriwayatkan dari langit pertama sampai ke-6 beliau bertemu dengan nabi atau rasul sebelumnya. Yang antara lain yang pertama atau di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang menjadi pengkajian atau perenungan, kalau perjalanan Kanjeng Rasul secara lahiriah, bertemunya beliau dengan nabi-nabi sebelumnya, berarti secara lahiriah. Dalam tanda kutip, beliau para nabi atau Rasul Allah masih hidup. Terlebih, bertemunya Kanjeng Rasul Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lahiriah, berarti Allah yang berwujud atau Allah juga berbentuk. Padahal yang harus kita yakini, Allah zat yang maha suci dan Allah tidak berwujud. Tetapi kalau kita berpikir, perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Rasul adalah perjalanan spiritual batiniah. Dalam hal ini, gaib atau sukma Kanjeng Rasul yang melakukan perjalanan tersebut. Dengan dasar pemahaman malaikat gaib, sukma leluhur dalam tanda kutip para nabi gaib, dan Allah maha gaib. Dan orang Jawa menyebut atau mengistilahkan proses tersebut adalah proses rogoh sukmo, yaitu keluarnya sukmo dari badan jasad, yang menjadikan pelaku rogoh sukmo bisa melihat, berinteraksi dengan makhluk alam gaib, dan tidak mengenal dimensi ruang, jelajah tanpa batas, dan tentu tidak mengenal dimensi waktu. Hanya orang-orang suci yang bisa melakukannya, termasuk orang-orang yang terbuka mata batin atau mata hatinya. Itu pun karena ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kehendak Allah kepada sosok Muhammad yang suci lahir dan batinnya. Mimpi juga salah satu contoh keluarnya sukma dari badan jasad. Memang istilah rogoh sukma tabu bagi orang-orang sekarang, termasuk membicarakan alam gaib dan penghuninya atau kehidupan alam gaib bisa dijadikan bahan hinaan, ejekan, dan fitnah. Tetapi yang jadi aneh, mereka orang-orang yang tidak percaya dengan alam kehidupan gaib, tetapi mengemis dengan sesuatu yang gaib, dengan perantara dan kepada yang gaib. Tidak percaya gaib tetapi berharap pahala dan surga, sesuatu yang tidak dapat dilihat, disentuh, dan dipegang. Meminta dengan perantara malaikat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kemunafikan yang dibalut dengan keimanan, kemunafikan yang dibalut dengan agama. Isra Mi'raj, perjalanan suci Kanjeng Rasul Muhammad SAW untuk mendapatkan wahyu penyempurna firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat bagi umat-umatnya untuk mendapatkan keimanan kepada Allah dan menjadi golongan orang-orang yang beriman. Kalau kita merujuk surat Al-Imran ayat 13, salah satu kriteria atau takaran orang yang beriman adalah terbuka mata hatinya atau bisa melihat dengan mata batin. Orang-orang dahulu, kiai-kiai sepuh, wali-wali Allah, dengan sholatnya terbuka mata hatinya dan bermanfaat untuk kehidupan. Orang-orang sekarang ahli sholat, tetapi buta hatinya. Orang-orang dahulu, kiai-kiai sepuh, wali-wali Allah, dengan sholatnya mempunyai akhlak yang mulia sebagai penerus perjuangan Kanjeng Rasul Muhammad SAW,
dan para nabi atau rasul-rasul Allah lainnya. Tetapi orang-orang sekarang ahli sholat, akhlaknya mohon maaf dipertanyakan dan diragukan. Orang-orang dahulu dengan sholat menjadi bukti pengabdian diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang sekarang dengan sholatnya untuk apa dan kepada siapa membingungkan. Sholat yang menjadi bukti pengabdian diri umat kepada Sang Pencipta untuk mendapatkan kesucian hati agar manjing nur ilahi Allah. Orang Jawa mengistilahkan bagusnya hati atau kemuliaan hati. Dalam tanda kutip, hati yang mulia. Kalau kita berpikir, Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual batin Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita mulai berpikir untuk mengolah batin, mengolah hati untuk mendapatkan Nur Muhammad dari sifat sabar, jujur, ikhlas, tanggung jawab beliau, dan untuk mendapat syafaat beliau nantinya. Dengan sholat, semoga kita bisa menjadi mutiara-mutiara yang selalu bersinar, menyinari kehidupan. Hidup yang barokah adalah hidup yang bermanfaat untuk orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.